Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, hiduplah kamu dengan cara Islam yang sebenar-benarnya. Dan janganlah sekali-kali kau mati melainkan karena disebabkan hidup dengan cara-cara Islam. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat adalah tiangnya agama Islam. Siapa yang melaksanakan salat maka ia kelihatan orang Islam. Dan siapa yang tidak melaksanakan salat maka ia belum kelihatan orang Islam. Karena tulisan Islam di KTP atau di SIM itu hanya dimasukkan dalam saku sehingga orang lain tidak tahu. Tulisan Islam di akte KK, surat nikah dan ijazah itu hanya dimasukkan dalam almari sehingga orang lain tidak mengerti. Tetapi ketika orang itu melaksanakan sholat maka orang lain tahu dan mengerti bahwa ia adalah orang Islam. Sehingga sholat menjadi pembeda antara orang Islam dengan orang tidak Islam. Maka karena pentingnya sholat, Rasulullah Muhammad SAW memberikan amanat kepada orang tua atas putra putrinya, muru auladakum bisalah. Perintahkan kepada anakmu yang pertama adalah sholat. Bukan haji, bukan umroh, bukan kurban, bukan zakat, dan bukan puasa Ramadan. Karena apa? Dengan sholat maka anak-anak kita akan menjadi anak yang nyata terhadap 5 perkara. 1. Orang kalau sholat nyatalah Allah Tuhannya. 2. Orang kalau sholat nyatalah Al-Quran kitabnya. Orang kalau sholat 3, nyatalah Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasulnya. Dan yang keempat, orang kalau sholat nyatalah masjid-masjid tempat ibadahnya. Dan yang kelima, orang kalau sholat nyatalah ia Islam agamanya. Ibu bapak yang saya hormati, keluarga besar takmir Masjid Al-Makmur beserta majelis taklim warga RT 04 hingga ngestu tansah kula hormati, dan insyaallah panjenengan kalian kula lan keluarga masyarakat perumahan Tekad Makmur senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Ingkang sepindah monggo sareng-sareng wanci jam 7:30 kilang 1 menit kita ngaturaken ros puji dalam syukur dhateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. 8:30 nggih. Do bereneng. Berarti ngatekni. Mugi-mugi anggen panjenengan kalian kula ngepen-ngepenaken taklim dalu kalangan punika dalam rangka mengeti kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Panjenengan kalian kula badhe pinaringan nikmat ingkang langkung kathah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan kalian kula lan keluarga
tansah pinaringan sehat, pinaringan kuat, pinaringan selamat, dimurahkan rezeki dari segala arah, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dengan kaya pahala dan miskin dosa. Amin ya robbal alamin. Salawat salam sareng-sareng kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kita tansah usaha nyonto nuladani panggesanganipun Kanjeng Nabi kanthi gesang cara Islam ngantos tilar donya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Monggo dipun unjuk rumiyin. Nek putihan niku mboten patek seneng. Mari mboten legi. Nek telu niki ndek wau kula tampa sedaya prempoken mantep. Pun cekap teh. Matur suwun. Terus kalian malam ini kami akan matur berkaitan dengan tema malam hari ini. Ini ada dua peristiwa besar, peristiwa kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah berusia 81 tahun, Masya Allah. Merdeka! Merdeka! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Kita merdeka bisa melaksanakan perintah Allah. Kami akan memberikan dua materi ini, tentunya tidak lepas dari tema. Kita teladani perjuangan Rasulullah Muhammad SAW untuk mempersiapkan generasi kita agar generasi kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa, tangguh dan berakhlak mulia. Ini tema yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Kami akan sampaikan dua sekalian terkait dengan tema ini. Yang pertama, untuk meneladani Rasulullah agar kita punya generasi yang beriman dan bertakwa serta tangguh dan berakhlak mulia, cukup dua jawabannya. Yang pertama, yakini akan rukun iman. Yang kedua, buktikan akan rukun Islam. Kalau kita bisa membuktikan kedua-duanya, inilah keteladanan Rasulullah, kita teladani betul. Jadi paksa rumah tangga kita, pimpin rumah tangga kita, kuasai rumah tangga kita. Yang pertama, untuk bisa percaya kepada rukun iman dan untuk bisa melaksanakan rukun Islam. Di dalam pendidikan pesantren atau di lembaga-lembaga kita Islam, antara rukun iman dengan rukun Islam itu diajarkan rukun iman dulu, baru rukun Islam. Yakin dulu, baru amalannya. Maka malam hari ini juga kami akan sampaikan serukan pada bapak sekalian, bagaimana agar kita bisa meneladani Rasulullah sehingga menjadi orang-orang atau anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa meneladani Rasulullah sehingga anak-anak kita menjadi anak yang beriman, anak yang bertakwa. Insya Allah kalau beriman dan bertakwa akan menjadi anak yang tangguh dan akan berakhlak mulia. Tanpa keduanya ini gak akan jadi anak yang tangguh, apalagi berakhlak mulia. Baik sekalian yang saya hormati, maka kami sampaikan satu hal Bapak sekalian terkait dengan pengertian orang Islam dengan orang iman. Orang Islam dengan orang iman beda atau sama Pak Bu? Beda Pak, beda. Maka kalau saya bilang Islam, insya Allah mengacungkan Al-Quran. Karena tidak ada Islam kalau tidak ada Al-Quran. Islam itu ada karena Al-Quran. Bukan Islam yang menjelaskan Al-Quran, tetapi Al-Quran yang menjelaskan Islam. Nah sekalian, terkait dengan orang Islam dengan orang yang beriman itu memang tidak sama. Terjadi rumus wong Islam durung karuan dadi wong iman, nek wong iman mesti wong Islam. Maka panjenengan dengan pengajian ini diharapkan jangan cuma jadi orang Islam, tapi bagaimana untuk bisa menjadi orang yang beriman. Seperti siapa? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh gini Bapak sekalian terkait dengan Islam itu.
Syarat menjadi orang Islam dengan syarat menjadi orang yang beriman tidak sama. Maka nanti kalau terjadi atau melihat perilaku orang Islam dengan perilaku orang iman tidak sama juga, jangan heran. Betul nggak? Nah, orang Islam, orang ingin menjadi orang Islam syaratnya cuma satu, melafalkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sah jadi orang Islam. Artinya apa Bapak? Gak ada tuntutan harus membuktikan Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Rasul, gak ada tuntutan. Yang penting melafalkan, cukup melafalkan. Hatinya membenarkan ya gak urusan, tidak membenarkan gak urusan, seperti ngomong. Jadi selama-lama melafalkan 2 kalimat syahadat sah menjadi orang Islam. Gak ada tuntutan kudu sholat, kudu puasa, gak ada. Rakan main, rakan ada Pak, gak ada. Seperti melafalkan. Tetapi syarat untuk menjadi orang yang beriman, nah ini ada 3 syarat menjadi orang Islam masuk di dalamnya. Maka dalam pengertian, dalam definisinya, al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani. Syarat menjadi orang iman, 1, hatinya membenarkan dulu. Siapa yang dibenarkan? Siapa yang dibenarkan? Yang 6 rukun iman itu. Yang 6 itu apa namanya? 4 benar adanya, 2 benar terjadinya. Yang 4 benar adanya siapa? Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul. Itu benar adanya. Yang benar terjadinya takdir dan hari akhir. Nah, setelah itu baru wa iqrarun bilisani, lisannya melafalkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru yang ketiga wa amalun bil arkani, raganya membuktikan apa yang diucapkan. Tapi ketika orang menjadi orang Islam hanya ngomong Pak, tidak membenarkan dalam dirinya nggak apa-apa. Tidak membenarkan adanya Allah, tidak membenarkan ada, nggak apa-apa. Seperti ngomong sah jadi wong Islam. Benar, betul nggak? Nah itu bedanya. Makanya kami berharap sekalian malam ini juga ngomong dudang masalah ini. Ngenteni dudang angel banget kok Pak. Cuma orang di bolo Pak Karo orang dudang ini. Alhamdulillah kembali. Makanya gini, apa istilahnya Bapak? Bapak Ibu jangan bangga cuma jadi orang Islam Pak. Kalau kita jadi orang Islam yang menjamin selamat sampai surga siapa? Gak ada. Betul, Islam itu artinya selamat. Betul nggak? Islam itu artinya selamat, tetapi selamat sampai surga ketika ada perilaku mengikuti apa yang menjadi kehendak sang pemilik surga. Nek gur selamat tok, tulisannya selamat tok ngerti. Bocah lanang iki jenenge selamat sok malah memet lho. Arepe wong tuwa gen selamat. Jenenge bejo gen mulya ini malah cilaka ya ngono lho Pak ya. Kan hanya sebuah nama. Makanya mohon maaf, oke lah jadi orang Islam agar selamat sampai surga ada perilaku yang bisa menyebabkan orang yang bernama selamat itu akan masuk surga. Satu contoh gini sekalian. Bagaimana supaya orang itu bisa selamat masuk ke surga? Artinya besok di akhirat sana dapatkan surga. Ya ada perilaku yang sesuai menjadi kehendak pemilik surga. Makanya ketika saya bilang Islam macamkan Quran ini Bapak. Nah, satu contoh gini ya Bapak. Di dalam gelas ini ada apa namanya air teh. Nek ditulis jogo gelas wedang teh, betul nggak? Sing marai gulu ngelak, mari ngombe banyu teh, napa ngombe tulisan wedang teh? Pinter perkara panganan pinter. Jadi nek gulu ngelak pengen mari ngombe ini banyu teh. Nek gulu ngelak ngombe tulisan wedang teh, mati napa mari? Mati wong keleleken tulisan itu. Nah artinya apa ibu sekalian? Kita tidak boleh cuma bangga jadi orang Islam, tapi bagaimana bisa berperilaku dengan cara Al-Quran. Nah bagaimana orang Islam supaya bisa berperilaku dengan cara Al-Quran? Ya harus taklim, ngaji seperti ini. Jadi wong Islam nanti murid tua atau pak jabatan ganti-ganti, pengalaman teko kono-kono, kalau nggak punya ilmunya Al-Quran nggak akan bisa hidup dengan Al-Quran, nanti tidak akan bisa hidup sesuai kehendak Allah yang punya surga. Ini yang terpenting. Makanya satu contoh, bocah lanang jenenge gendho, bocah itu jenenge cuwil.
tetapi hidup dengan cara Al-Quran, maka gento dan cuil itu akan menjadi ahli surga. Betul nggak? Opone jadi selamat jadi bejo urip cara orang, maka selamat bejo calon ahli swarga. Maka yang menyebabkan anak itu sampai surga karena namanya atau karena perilakunya? Perilaku. Maka orang-orang yang beriman itu akan dijamin masuk surga karena berperilaku sesuai kehendak Allah yang mencipta. Makanya kami berharap betul dengan hari kemerdekaan ini bahwa sekalian, merdeka itu artinya bebas. Bebas apa? Bebas untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bukan bebas untuk merusak dirinya sendiri. Maka negara kita Indonesia ini dulu merdeka, Pak. Kenapa? Merdeka bukan hadiah dari penjajah, tetapi mencari kemerdekaan itu, berjuang, melawan, berperang untuk mendapatkan kemerdekaan. Artinya untuk mendapatkan kebebasan mengatur dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk selamat, bukan untuk sengsara. Kebanyakan kadang-kadang peringatan Agustus, wah bebas tuh berbuat kemaksiatan. Oh salah itu berarti bukan bebas selamat tetapi bebas celaka. Maka alhamdulillah sekarang udah banyak dengan peringatan kemerdekaan ini, banyak untuk membawa kebaikan pada diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Satu contoh, kalau dulu banyak untuk mabuk-mabukan, untuk macam-macam, sekarang untuk kebaikan semuanya, pembagian hadiah dan sebagainya, wah macam lah, santunan yatim piatu dan sebagainya. Satu contoh seperti itu. Maka kita sering matur Pak Bu, bersama Indonesia kita bisa masuk surga, karena bersama Indonesia kita bisa hidup dengan cara agama. Artinya gitu. Makanya kami berharap malam ini juga Bapak sekalian yang hadir, tolong agama jangan cuma dijadikan catatan hidup, tetapi agama dijadikan perilaku hidup. Ojo bangga pas disego, nek dipangan tetap luwe. Ojo bangga teh bojo, nek bener iki apa metengi. Ya enggak? Kita bangga jadi orang Islam kalau bisa hidup dengan cara-cara Islam. Nah, yang jadi masalah, bagaimana orang Islam itu bisa hidup dengan cara-cara Islam? Harus punya ilmunya. Maka karena cintanya Rasulullah kepada umatnya, jangan sampai satu umatnya masuk neraka, tetapi Rasulullah berharap semua umatnya masuk surga. Maka memiliki ilmu Al-Quran oleh Rasulullah diwajibkan atas semua umatnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Baik laki-laki maupun perempuan oleh Rasulullah diwajibkan untuk punya ilmunya Al-Quran. Baik sekalian, maka satu contoh Bu biar paham, ibu yang suka ngaji Islam sama ibu yang nggak pernah ngaji, ketika ditanya tentang Islam Al-Quran, kira-kira jawabannya beda atau sama Bu? Nek podo apa dadak ngaji? Podo-podo wong Islam ibu, si jili ngaji, jili ra ngaji, tekoni anak perkara buka wae beda. Mbok ora tau ngaji tekani anak buka bok, engko nek buka ya napa le nyauri penak padahal tekani jam 10 esuk. Engko nek adan le. Ya wis adan dhuwur buka, adan ngasar buka, mari pradang adan-adan nyetel adan HP buka neh, mari paten buka neh. Dadi poso dina bukane ping 4. Ora bodhone bocah, bodhone mboke. Ning nek ibu ngaji tekani anake soalé padha. Jawabane meh padha, ning beda. Bu, menawi poso bukane ya napa? Mengko nek adzan maghrib. Betul enggak? Lho, bedane wong ngaji ora ngaji. Termasuk jilbab, Bu. Kerudung bagi perempuan yang sering ngaji itu adalah baju muslimah. Artinya dienggo sak wayah, kejaba ning jero omah. Bojo kula nek teng jero omah kula kan copot. Lah nek nganggo terus aku roh jeroane kapan? Kuwi hakku lho masalahnya. Yo ten. Ning nek wong wedok Islam, jilbabe ora dienggo harian, Pak. Ada 3 jenis jilbab bagi perempuan Islam yang nggak pernah ngaji, Bu. Siji, jilbab grup. Jadi nganggone pas acara grup. Grup senam, grup goes, grup apa ngono pokoke grup. Nek ra grup ora nganggo, kuwi memang jilbab grup. Nomor loro, kerudung khusus gua among tamu. Kan jatah sing digawe lho ya. Jadi nganggone pas among tamu, barang among tamu ora dienggo khusus gua among tamu. Lah sing nomor 3 kerudung khusus gulayat, rupane.
Jadi gue ngenteni tonggo mati. Jadi nenek tonggo mati kerudungan, orang nenek tonggo yura kerudungan, mau khusus kerudung gue layak mas. Iku bedane ngaji karo ngaji, masya Allah. Baik kembali sekalian. Memang kami kemarin dapat WA itu seneng Pak Karno ya, seneng sama matur banyak. Tapi neng perumahan ini ngaji suwe-suwe jelek awak. Neng perumahan neng Solo ini pokoknya sak durunge jam 10 rampung, mikir sesuatu nyambut gawe. Ini tentuan neng di sana wah toko janji ra masalah Pak, mati ya wis ngono ya. Baik kembali ke depan karena waktu. Maka malam hari ini sekalian, bagaimana supaya kita jadi orang Islam bisa menjadi orang yang beriman? Salahnya ya seperti ini, taklim, ngaji. Piantun ngaji niku piantun butuh ngerti. Mula ngundang wong sing wis ngerti, akhirnya bisa jadi tahu dan bisa melakukan. Baik karena waktu. Maka ibu bapak yang saya hormati, kami akan jelaskan dua antara rukun iman dengan rukun Islam. Untuk apa? Untuk bisa menjadi atau untuk bisa meneladani Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah rukun iman. Karena ini modal ya sekalian. Orang tidak akan bisa hidup dengan cara Islam kalau tidak meyakini rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Bapak Ibu kenal siapakah Allah itu? Masih banyak orang Islam punya Allah, punya Tuhan, tapi nggak kenal Allah itu siapa loh Pak? Betul, betul. Maka saya katakan, mengapa banyak orang Islam tapi belum sholat, banyak orang Islam tapi sudah sholat nggak pernah ke masjid, banyak orang Islam tetapi nggak, apa istilahnya ya maaf ya, tidak hidup dengan cara Al-Quran. Bisa jadi mereka merasa punya Allah tetapi belum kenal siapakah Allah. Saya kenalkan dulu dengan 4 contoh aja. Satu, Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Maka Allah katakan la ilaha illallah. Gue sarang tahlil, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan mana yang berani bilang dirinya Tuhan? Gak akan ada, cukuplah Allah. Maka ketika kita bertuhan kepada Allah gak salah. Kenapa? Allah mengatakan dirinya Tuhan. Maka kalau panjenengan bertuhan kepada Tuhan, tolong tanya dulu, dia pernah mengatakan dirinya Tuhan atau belum? Kalau dia belum pernah mengatakan Tuhan, kita anggap Tuhan. Yang salah siapa? Yang salah kita atau Tuhan yang kita anggap Tuhan? Kita Pak. Dia aja belum pernah bilang Tuhan kok dianggap Tuhan. Tetapi ketika kita bertuhan kepada Allah nggak salah, karena Allah sendiri mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ketika sekalian Allah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang protes. Kalau memang ada Tuhan selain Allah, umpama Pak, dunia kene Tuhan loro, liyane Gusti Allah. Gusti Allah ngandake la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mesti di demo Pak, parani. Kok kowe ngomong ra nek Tuhan liyane kowe lah, ku loro kuwi mbok anggap sapa? Gusti Allah tekon, lha kuwi sapa? Ngomong. Lah kowe ngomong sapa-sapa kok tekon kuwi sapa? Sing ngerti kuwi sapa? Sapa? Betul enggak? Maka sampai kiamat gak akan ada Tuhan yang protes kepada Allah ketika Allah mengatakan la ilaha illallah. Ini satu, harus diyakini. Yang kedua, Allah adalah Tuhan yang berani mengatakan bahwa dirinya punya kitab suci Al-Quran. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang turunkan Al-Quran, kami Allah yang mencipta Al-Quran, dan kami Allah yang akan menjaga keasliannya dan kemurniannya dan keabadiannya. Tuhan mana yang berani bilang punya kitab? Sampai kiamat gak akan ada, cukuplah Allah. Nah enten kalau ini Pak, tak tinggal mulai benarannya masalah ini. Artinya apa Ibu sekalian? Ketika kita berperilaku dengan cara Al-Quran, ini ada yang mengakui, ada yang menilai, ada yang menggagas, nantinya akan ada yang memberi balasan. Betul nggak? Kalau kitab yang kita amalkan itu nggak ada yang punya, siapa yang menilai perilaku kita? Siapa yang menggagas perilaku kita? Apalagi siapa yang akan berikan balasan perilaku kita? Nggak ada, karena kita itu nggak ada yang punya. Deal. Apalagi agama Pak Bu. Ketika anak kita mau milih agama, tanya dulu, silahkan mau milih agama monggo. Tapi tanya dulu agama itu ada yang punya enggak? Kalau agama itu enggak ada yang punya, siapa yang menilai kamu? Siapa yang menerima kamu? Enggak ada. Nah pertanyaannya, Islam ada yang punya enggak Pak Bu?
Agama Islam ada yang punya nggak? Ada. Siapa? Allah. Maka Allah katakan innad dina indallahil Islam. Agama yang Allah cipta, agama yang Allah turunkan, agama yang Allah terima adalah agama Islam. Artinya ketika kita manusia menjadi orang Islam, itu ada yang menilai, ada yang menggagas, nantinya ada yang menerima. Maka seluruh makhluk Allah dunia sampai akhirat, semuanya Allah kasih label, merek, stempel, cap Islam sebagai apa? Hak cipta, kepemilikan. Tuhan mana yang berani bilang punya agama sampai kiamat gak akan ada, Pak? Cukuplah Allah. Itu cuma berapa menengah. Materi ini memateri medeni, Pak. Tapi gak medeni, Pak. Karena untuk menjadikan kita ingin meneladani Rasulullah. Harus yakin yang kita miliki, yang kita aku yakini betul harus tahu. Sehingga ketika kita menjadi orang Islam, itu ada yang menerima. Maka saya kalau mati-mati, wala tamutuna illa wa antum muslimun. Walaupun tafsirnya dua. Satu, jangan sekali-kali kau mati melainkan dengan label Islam. Kedua, jangan sekali-kali mati melainkan berperilaku dengan cara Al-Quran. Artinya apa? Ketika kita mati berlabel Islam, ada yang menerima. Siapa? Allah. Ketika kita mati karena perilaku Al-Quran, ada berikan balasan. Siapa? Allah. Apa? Surga. Nek stempel ditompo, nek cap diterima, nek label sah, tetapi kalau perilaku diberi balasan. Betul? Makanya mati-mati. Kenapa? Kalau sampai merek label jenengan Islam mangganti boten Islam, Allah nggak terima, Pak. Allah nggak terima. Dan ketika Allah tidak menerima label itu karena bukan ciptaan Allah, Allah masukkan kita orang yang rugi. Wala seperti apa yang Allah katakan, wa may yabtaghi islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi kalau label hidup kita ini bukan Islam, ruginya bukan di dunia, Bu, besok di akhirat. Maka Ibu Bapak jangan heran ketika ada orang label hidupnya Islam tidak Islam, dunianya bisa sama, Pak, bisa sama. Podo sugih, podo pintere, podo dawa umure, ya lah, podo kanake, betul kan? Ning sing sebaliknya nek podo melarate, podo tele-telene, podo cepet mati ini ya ada, Pak. Di dunia dianggap sama oleh Allah. Karena Allah dunia turunkan sifat Ar-Rahman, murah. Kowe manut ra manut kuwi kawulaku, tak wene, betul enggak? Betul enggak? Tetapi besok di akhirat Allah akan bedakan karena di akhirat ada sifat Ar-Rahim, kasih sayang. Sing manut ning donya tak mulyake surga, sing ra manut ning donya kepleke neraka. Itu hak prerogatif Allah. Ada jenengan kali kula kagungan putra kali ya, Pak, Bu. Dua anak loro, sijine manut wong tua, sijine manut ora manut wong tua. Bisa kita berperilaku sama, tetapi suatu saat juga bisa berperilaku berbeda, betul enggak? Waduh anakku kowe njaluk omah tak turuti le, tak turuti. Satu saat ada perbedaan. Bar panen pelem apa panen apa, wong tua ngomong sing anak manut. Iku nek bar panenan kowe njaluk apa tak tuwakne aja ngomong adimu. Betul nggak? Dan itu ketika anak berperilaku beda dengan orang tuanya, orang tua membedakan pelayanan kepada anaknya, yang salah orang tua atau anaknya? Angel gini nyautin. Oh, saya rumah aja, nyari orang tua saya rumah aja. Anak berperilaku beda dengan orang tua, sehingga orang tua memberikan pelayanan pada anak berbeda. Itu salahnya orang tua atau salahnya anak? Salah anak. Nek anak perilakunya podo, wong tua memberikan podo. Karena perilaku anak yang berbeda, maka orang tua berikan pelayanan berbeda. Maka jangan salahkan Allah ketika nanti Allah akan membedakan pelayanan kepada hambanya. Karena hambanya berperilaku beda kepada Allah Sang Pencipta. Leres? Leres? Maka ada seorang ibu pacitan, Pak, Bu. Ibu tua, saya mau pulang, sudah di mobil saya nunggu pintu. Mbak Yayi, lo diceluk Mbak, padahal sebuah muridku. Goro-goro nggak isroban, lambi koko, terus nopo jenenge sarungan, kayak pulau cendek jadi kita tua. Mbak Yayi beri tanglet, kenging pun nopo piantun buatan gesang cora agami kok dipun adab ten rokok. Kenging pun nopo piantun buatan gesang cora Al-Quran kok dipun adab ten rokok. Kalau sauri, sebab piantun itu bajut nopo langsung tinggi nopo ning mboten manut karepe sing maringi nopo-nopo. Mula jebet disisa ten neraka.
Lah napa-napa niku napa? Nggih napa-napa aku ya. Jenengan kali kula nggih lho, nek awake iki wis nampa apa-apa, dienggo apa-apa ning ra manut karepe sing apa, sok kepleke neraka wae. Yakin lho, ora percaya mang melu. Napa-napa napa? Awake dhewe kaya mripat. Karo Gusti Allah langsung go nyawang apa-apa. Umpama Gusti Allah iki donya ora nyipta apa-apa, arep go nyawang apa? Kayak kuping langsung go ngrungokke swara apa-apa. Umpama donya ki ora enek swara apa-apa, arep go ngrungokke apa? Kayak untu iku nyokoti apa-apa ya. Umpama donya ki ora enek apa-apa, arep go nyokoti apa? Kayak akal langsung go ngrampungi pirang-pirang perkara. Umpama donya ki tanpa perkara, arep go mikir apa? Kayak bokong wis go nglungguhi apa-apa. Umpama donya ki ora enek apa-apa, arep lungguh apa? Bro wong lanang-lanang iki. Barang sitok ora wis go apa-apa to Pak Yono barang. Umpama donya ki ora enek apa-apa, ora enek wong wedok, arep go apa?